Ketika Hati Telah Mendua, episode 14, Anugerah. Farhan sibuk menemani Nadia, apalagi dokter mengatakan jika wanita itu tidak bisa menjalani operasi pengangkatan payudara karena sel kanker yang sudah menyebar. Nadia harus menjalani kemoterapi seminggu sekali. Setiap minggu ia harus menginap di rumah sakit. Ibu Nadia akhirnya sekarang tinggal bersama Farhan dan putrinya agar bisa menemani sang putri saat Farhan pergi. Untungnya adik-adik Nadia memahami keadaan kakak mereka. Mereka juga sebenarnya ingin ikut menemani, tetapi mereka yang masih sekolah membuat mereka tidak mungkin melakukannya. Sementara Tasya sekarang sering bersama Niken. Hal itu membuat Tasya dan Niken makin dekat. Hari ini sidang penentuan nasib rumah tangga mereka. Farhan datang ke pengadilan, sementara Nadia dijaga oleh ibunya. Sepanjang sidang, Farhan hanya bisa diam, menatap lekat Niken dengan rasa bersalah yang makin menjadi. Pengadilan memutuskan harta bersama yang mereka miliki akan dibagi 4. Rumah, mobil, tabungan juga 10 warung mereka. Namun, karena melihat keadaan sekarang dan Niken juga sudah mempunyai pendapatan sendiri, ia tidak akan mengambil haknya. Hanya hak anak-anaknya yang akan dia ambil, yaitu sumber pemasukan berupa 6 warung, di mana 3 untuk Naura dan 3 untuk Aira. Juga tabungan mereka yang juga dibagi 4, tetapi Niken hanya meminta 60%, yang juga akan ia gunakan untuk masa depan anak-anaknya. Bukan tanpa alasan dan bukan bermaksud menolak rezeki. Tetapi apa yang Niken lakukan lebih kepada rasa kemanusiaan karena Farhan sedang membutuhkan banyak uang untuk saat ini. Niken yakin dengan kerja keras tanpa harta Farhan pun ia pasti bisa bertahan. Mereka resmi bercerai setelah hakim mengetuk palu. Ada air mata kesedihan di sana. Ibu Farhan yang ikut hadir juga ikut meneteskannya. Ia memeluk menantunya dengan erat, menantu yang sudah banyak membantunya. Terima kasih ya nak, atas perhatian kamu selama ini ke ibu. Maafkan ibu yang tidak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya semua ini terjadi. Sudahlah bu, ini sudah jadi takdirku. Ibu tidak perlu minta maaf. Kenapa kamu menolak bagianmu? Bukannya aku menolak bu, Mas Farhan dan ibu lebih membutuhkannya. Buatku yang penting hak anak-anak, karena mereka juga ikut merasakan susah dulu. Alhamdulillah aku juga punya usaha sendiri. Dan rumah yang aku tempati itu rumah yang aku beli sendiri bu. Benarkah? Niken mengangguk. Kamu hebat nak, kamu hebat. Ibu doakan semoga usahamu lancar. Meskipun kalian bercerai, kamu tidak membatasi kami bertemu anak-anak kan? Amin. Tidak bu, ibu dan Mas Farhan bebas menemui mereka kapanpun kalian mau. Ibu Farhan kembali memeluk Niken. Anak-anak akan tinggal bersama Niken karena hak asuh jatuh ke tangannya. Farhan hanya bisa legowo menerima semua keputusan. Maaf bu, bisa aku bicara dengan Niken? Oh iya, ibu pamit dulu ya. Iya bu. Setelah ibu Farhan pergi, maukah kamu pergi denganku? Tanya Farhan. Aku bawa motor mas, kita bisa cari tempat di sekitar sini. Baiklah. Akhirnya mereka duduk di salah satu kafe dekat pengadilan agama. Apakah yang aku dengar tadi benar? Tentang apa? Tentang usahamu? Niken menghela napas. Iya, benar. Kamu memang wanita hebat. Wanita hebat yang sudah aku sia-siakan. Apa sekarang mas menyesal? Lebih dari menyesal. Mas tidak boleh seperti itu. Cukup aku yang menjadi sumber penyesalan mas. Mas masih punya Nadia yang harus mas jaga perasaannya. Jangan sampai karena rasa sesal mas terhadapku, mas kembali menyakiti hati wanita. Aku tidak apa mas. Aku sudah mengikhlaskan semua yang terjadi. Kamu punya usaha apa? Kafe. Iya. Dan alhamdulillah sejak awal buka sampai sekarang selalu ramai.
tidak pernah sepi pengunjung. Kapan kamu memulainya? Sejak kita masih bersama. Awalnya aku menyewa tempat, lalu aku buka kafe, dan alhamdulillah selalu ramai. Dengan tabunganku dan uang hasil kafeku, aku membeli rumah. Walaupun kecil, yang penting aku merasa nyaman. Farhan kehabisan kata-kata. Ia benar-benar telah menyia-nyiakan wanita hebat di depannya. Aku cuma minta sama Mas, apapun yang terjadi, tetap sayangi anak-anak ya. Jangan ada yang berubah meskipun kita sudah resmi berpisah. Aku juga tidak akan pernah melarang Mas kapanpun ingin bertemu mereka. Terima kasih. Maafkan aku ya, yang dulu pernah punya niat untuk memisahkanmu dari anak-anak jika sampai kita berpisah. Sudahlah Mas, kita sama-sama buka lembaran baru. Aku juga sudah lelah jika harus menggunakan egoku terus. Kita besarkan anak sama-sama, meskipun dalam kondisi yang berbeda. Bolehkah aku memelukmu? Niken mengangguk. Mereka sama-sama berdiri. Tanpa aba-aba, Farhan memeluk mantan istrinya itu, menghapus jarak di antara mereka. Pria itu tidak peduli dengan pandangan orang-orang yang berada di kafe. Tangan Farhan berada di punggung dan pinggang Niken, menekannya semakin erat. Niken lupa jika kandungannya yang sudah memasuki bulan keempat membuat perutnya sedikit menonjol. Farhan juga merasakan itu. Pria itu melepaskan pelukannya di tubuh Niken. Apa kamu hamil? Niken terdiam. Apa benar kamu hamil? Wanita itu mengangguk pelan. Apa malam itu saat aku Farhan tak mampu melanjutkan kata-katanya. Iya Mas. Iya, malam itu saat terakhir kita melakukannya. Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Maafkan aku Mas. Tolong, aku mohon sama kamu, jangan karena aku hamil lantas kamu membatalkan perceraian kita. Farhan meraih tubuh Niken lagi untuk kembali dipeluknya. Kenapa? Aku janji, aku tidak akan seperti dulu. Aku janji. Mas tidak boleh seperti ini. Ada Nadia yang jauh lebih membutuhkan perhatian Mas. Aku janji, jika nanti anak ini lahir, cuma Mas yang berhak menghasilkannya. Aku juga tidak akan memisahkannya dari Mas. Ken, panggil Farhan. Aku mencintaimu. Maafkan aku yang sudah menyakitimu. Maafkan aku juga yang baru mengatakan cinta setelah semuanya terjadi. Maafkan aku, bisik Farhan di sela isakannya. Mas. Niken ikut menangis mendengar ungkapan cinta Farhan. Namun ia sadar semuanya telah terlambat. Ia tidak mau lagi jika harus hidup dalam kehidupan poligami. Farhan mengurai pelukannya. Apa tidak ada kesempatan untukku lagi? Mata Farhan sudah memerah karena tangisnya. Niken menggeleng. Maafkan aku, bisiknya. Untuk kesekian kalinya, Farhan kembali menarik Niken ke dalam pelukannya, seolah tidak akan ada lagi hari esok untuk dirinya bisa memeluk mantan istrinya itu. Mereka sama-sama tahu telah menjadi pusat perhatian banyak orang, tetapi mereka seolah buta melihat keadaan sekeliling mereka. Farhan pulang ke rumahnya. Di sana ada Tasya yang sedang menangis dalam gendongan ibu Farhan. Kenapa Tasya, Bu? Tanya Farhan mendekati mereka. Sejak tadi dia menangis. Pas ibu kesini dia sudah rewel. Tapi makin kesini lama-lama malah nangis. Sayang, kamu kenapa? Kamu tidak boleh seperti ini. Mama sakit. Ayah juga harus bekerja. Kamu harus jadi anak yang pintar. Ucap Farhan sambil mengayun putrinya saat Tasya sudah berada dalam gendongannya. Mungkin dia ingin bertemu Niken, Han? Tidak, Bu. Mulai sekarang, kita harus membiasakan Tasya tanpa Niken. Kenapa? Bukankah meskipun bercerai, kalian harus tetap menjaga silaturahmi? Bukan itu masalahnya, Bu. Niken hamil, dan aku tidak mau dia kelelahan. Sudah cukup aku menerima kebaikannya selama ini. Sekarang sudah waktunya aku memperhatikannya. Meskipun sangat terlambat, tapi aku akan melakukannya dengan caraku. Ibu Farhan terkejut. Niken hamil? Anak kamu? Iyalah Bu, anak siapa lagi? Kenapa kamu tidak rujuk saja dengannya? Nadia sedang sakit. Aku tidak mungkin menceraikannya. Tapi Niken juga menolak untuk berpoligami. Meskipun aku berubah, dia tetap tidak mau. Mungkin dia trauma. Aku hanya bisa menerima keputusannya.
Aku berjanji aku akan memperhatikannya bagaimanapun caranya. Terserah kamu, pesan ibu, tetaplah seperti ini. Jadikan masa lalumu sebagai pelajaran. Jangan sampai kamu mengulanginya lagi. Iya, Bu. Nadia masih menjalani kemoterapi. Efeknya pun sudah mulai terlihat. Bukan hanya muntah-muntah, rambut Nadia yang tertutup hijab pun sudah mulai rontok. Tubuhnya kian mengurus. Tasya juga masih sama, masih susah untuk ikut orang lain. Akhirnya Naura yang mengalah. Jika pulang sekolah, ia yang akan menjaga Tasya. Farhan makin sibuk. Meskipun saat ini ia hanya mengurus 4 warung, karena ke-6 warungnya ia serahkan kepada Niken. Farhan tidak mau apa yang menjadi hak anak-anaknya akan ikut terkuras. Karena pengeluarannya yang memang sangat banyak untuk saat ini. Sementara warung yang Niken pegang, ia memberikan tanggung jawab kepada pegawainya yang memang ia percaya untuk mengurusnya di bawah pengawasannya. Ibu Nadia sekarang menetap di rumah Farhan, karena Nadia memang harus selalu didampingi. Hari ini Farhan pulang lebih cepat. Ia berniat menjemput Tasya, karena Naura memberitahu jika Tasya sedang di rumah Niken. Naura dan Aira terlihat sangat menyayangi Tasya. Sebelum sampai rumah Niken, Farhan mampir ke toko buah untuk membeli buah untuk Niken. Hal yang tak pernah dilakukannya dulu saat Niken hamil. Pria itu turun dari mobil begitu sampai di depan rumah mantan istrinya. Ia mengetuk pintu. Tak lama Niken membukanya. "Mas, ini buat kamu, buat anak-anak juga," ucap Farhan sambil menyerahkan kantung plastik berisi buah. "Repot-repot, Mas." "Nggak repot kok. Di mana anak-anak?" "Itu lagi pada main." "Gimana keadaan Nadia, Mas?" Farhan menghela napas dalam. Seperti itu bagaimana? Sekarang Nadia sangat kurus. Rambutnya tiap hari rontok. Aku tidak yakin kalau dia... Belum sempat Farhan melanjutkan ucapannya, Niken memotongnya. "Jangan bicara begitu, Mas. Tetaplah berdoa. Semoga Allah memberi Nadia kesembuhan. Jangan pesimis. Makasih ya, kamu sudah sangat peduli kepada kami. Dan maaf, aku merepotkanmu dengan hadirnya Tasya." "Tidak ada yang merepotkan. Mau bagaimana lagi? Tasya maunya sama Naura. Dan Naura kelihatannya gak masalah dengan itu. Kita beruntung memiliki anak seperti Naura. Aku menyesal dulu pernah memarahinya." "Sudah, Mas, jangan diingat-ingat terus." "Oh iya, kapan kamu ke dokter?" "Sebenarnya sekarang, tapi bolehkah aku ikut menemanimu?" "Mas, Nadia sedang menunggumu." "Hanya sebentar kan?" "Iya sih." "Oke, aku ikut, biar Tasya aku bawa. Aku yakin di dekatmu Tasya tidak akan rewel." Terserah Mas kalau begitu." Farhan menemani Niken ke dokter untuk mengecek kandungannya. Tasya ikut serta. Untungnya Niken menemui dokter kandungan yang tidak perlu harus mengantri. Mereka masuk ke ruangan dokter itu. Setelah dokter menanyakan berbagai pertanyaan dan Niken menjawab, dokter mengatakan jika kandungan Niken cukup sehat. Dokter meminta Niken untuk berbaring di ranjang. Setelah itu, dokter memberikan gel di perut Niken yang terbuka. Dokter meletakkan alat di permukaan perut Niken, kemudian menggerakkannya ke kanan, ke kiri, juga memutari perut Niken. Di monitor, Niken dan Farhan dapat melihat bayinya bergerak. Karena mereka menggunakan USG 4 dimensi. Memang masih sangat kecil. "Wah, senangnya, kakaknya perempuan, adiknya laki-laki," ucap dokter itu yang mengira Tasya adalah anak Niken. "Laki-laki, Dok?" tanya Farhan yang tidak percaya. Ia tidak menyangka harapannya datang di saat semuanya sudah berbeda. "Iya, Pak, selamat ya." "Apa sudah akurat, Dok?" tanya Farhan lagi. Takut hasil USG salah seperti dulu. "Tentu, Pak, sangat akurat sekali. Karena ini USG 4 dimensi, jadi tidak mungkin salah. Bapak bisa melihat dengan jelas jenis kelaminnya, Pak." Dokter itu meletakkan alat yang dipakai ke atas perut Niken di mana tepat di bagian bawah tubuh bayi itu. Sangat jelas, jenis kelamin bayi itu laki-laki. Farhan memperhatikan monitor, di mana di sana terlihat jelas wajah bayinya. Di sana tampak dia sedang mengemut salah satu jarinya. Farhan yakin setelah bayinya lahir akan sangat menggemaskan. Pria itu melihat ke arah Niken. Wanita itu terlihat sangat bahagia. Setelah mendapat resep vitamin dan menebusnya, mereka pulang.
Senyum bahagia tak pernah hilang dari bibir Niken. Farhan berniat menidurkan Tasya yang tertidur di jok belakang. Namun Niken mencegahnya. Biar aku pangku, Mas. Tapi bayi kita tidak apa-apa. Kasihan kalau di belakang. Takutnya nanti malah jatuh. Baiklah, terima kasih ya. Iya. Farhan meletakkan Tasya di atas pangkuan Niken. Tentu saja dengan pelan dan sangat hati-hati agar tidak terlalu menekan ke perut wanita itu. Setelah mengantar Niken sampai rumah, Farhan langsung pulang. Sesampainya di rumah, ia menidurkan Tasya di dalam box bayi yang berada di kamarnya. Mas, panggil Nadia dengan suara yang sangat pelan. Iya sayang, Farhan mendekatinya. Tasya tidur. Iya. Kasihan Naura, dia pasti lelah menjaga Tasya. Mau bagaimana lagi, Tasya tidak mau dengan siapapun. Maafkan aku ya Mas. Maaf untuk apa? Maaf karena aku sudah menyusahkan Mas. Karena kehadiranku, Mas dan Mbak Niken bercerai. Ini bukan salah kamu, aku yang salah. Aku yang terlalu egois. Aku juga kan yang dulu memaksamu untuk mau menikah denganku. Seandainya aku tidak memaksamu, pasti keadaannya tidak akan seperti ini. Masa mudamu juga tidak akan sia-sia, hanya untuk bersama laki-laki tua sepertiku. Aku merasa sangat bersalah pada Mbak Niken, juga pada Naura dan Aira. Oh iya Mas, aku dengar katanya Mbak Niken hamil. Apa benar? Iya, Niken hamil. Kasihan sekali Mbak Niken, hamil tanpa ada Mas di sisinya. Seandainya Mbak Niken mau rujuk Mas. Meskipun keadaan kami seperti ini, aku berjanji akan bertanggung jawab terhadap anak yang dikandungnya. Mau bagaimana lagi, Niken tidak mau rujuk denganku. Yang terpenting sekarang, kamu harus berjuang agar kamu bisa sembuh. Aku rasa aku tidak akan sembuh, Mas. Aku hanya menghabiskan uang Mas saja. Di mana kamu yang dulu? Kenapa kamu sekarang spesimis ini? Karena sekarang aku hanya menyusahkanmu, Mas. Tidak, aku suamimu. Itu sudah menjadi kewajibanku. Apa yang terjadi membuat Farhan sadar. Tidak seharusnya ia dulu semena-mena kepada Niken. Tidak seharusnya ia dulu menganggapnya tidak berharga. Padahal apa yang dimilikinya sekarang adalah hasil kerja keras Niken. Jika bukan Niken yang membantunya, ia tidak mungkin bisa memiliki warung sampai beberapa cabang dalam waktu yang cepat. Memang benar, penyesalan selalu datang di akhir. Dan Farhan tidak tahu kapan penyesalannya akan berakhir. Hai, ikuti juga ceritaku yang lain ya. Ada beningnya cinta yang udah tamat loh, yang gak kalah ngebaperin.